Kaca jendela rumah dan kamar tidur mereka dipecahkan setiap jam 2 dini hari. Mereka sekeluarga juga menyaksikan bola api atau yang lebih dikenal dengan Banaspati setiap malam menghampiri rumah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kamu yang sudah mengklik video ini. Welcome to Madam Nesha Official. Kalian boleh panggil saya Mami ya. Untuk kamu yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Di Madam Nesha Official ada segmen CNKM, Curhat Neti ke Mami. Buat kamu yang punya kisah nyata perjalanan kehidupan atau cerita mistis yang ingin kamu share, boleh langsung kirim ke email curhatnetimami@gmail.com atau boleh DM di Instagram atau TikTok @madamnesha. Ada segmen video reaction, kalian boleh tag Mami di Instagram atau TikTok untuk video-video horor dan lucu. Ada segmen KCM, kumpulan cerita misteri. Di episode kali ini, langsung aja kita masuk di segmen CNKM, Curhat Neti ke Mami. Cerita kali ini datang dari Mami Lovers, yaitu Denny di Medan. Hai Denny, terima kasih sudah mengirimkan cerita kamu ke Mami ya. Dimana kisah ini terjadi saat dia masih tinggal di tanah Kalimantan pada tahun 1994. Saat itu, Denny masih duduk di bangku kelas 5 SD. Bagaimana kisah perjalanan kehidupan Denny selama di sana? Langsung aja kita masuk ke jalan ceritanya. Denny bersama ayah, ibu, dan kedua kakak-kakak perempuannya tadinya tinggal di kota Medan. Tapi karena ayah Denny pindah dinas ke kota Kalimantan Selatan, maka mereka semua diboyong untuk ikut pindah ke sana. Ayah Denny bekerja sebagai petinggi di salah satu rumah sakit di Kalimantan. Tentu saja banyak karyawan dan bawahannya. Salah satu bawahan ayah Denny yang bernama Sutina bekerja di bagian cleaning di rumah sakit, yaitu mencuci semua perlengkapan rumah sakit seperti pakaian khusus pasien, spray-spray, selimut-selimut, dan lain-lain. Sutina bekerja sangat rajin, tekun, tidak banyak bicara, dan juga tidak banyak tingkah. Sampai akhirnya, kedua orang tua Denny sepakat untuk mempekerjakan Sutina di rumah mereka sebagai seorang ART. Di rumah dinas ayah Denny, ada beberapa security yang menjaga rumah, beberapa ART, dan satu orang tukang kebun. Kebetulan ibunya Denny kurang senang mencuci pakaian menggunakan mesin cuci karena menurut beliau jadi kurang bersih pakaiannya. Maka ART yang ada di rumah mereka saat mencuci pakaian menggunakan cara yang manual. Sikat sampai bersih menggunakan tangan. Beberapa tahun berlalu sampai tiba satu waktu saat Sutina sedang mencuci pakaian. Ibunya Denny memergoki Sutina bersikap tidak seperti biasanya. Pakaian-pakaian tidak disikat dengan benar, melainkan dibanting-banting di lantai dan dilempar-lempar ke tembok. Dan mencuci pakaian tidak menggunakan deterjen dan pewangi pakaian. Hal ini terjadi hampir setiap hari, tentu saja membuat ibu Denny marah. Tapi ibunya Denny tidak tega untuk langsung memarahi Sutina, melainkan hanya menceritakan kejadian-kejadian ini kepada ayah, Denny, dan kedua kakak-kakaknya Denny saja.
Karena ayahnya Denny sangat mengkhawatirkan kejadian ini, maka ayah dan ibu Denny sepakat untuk menarik Sutinah bekerja di rumah sakit kembali. Artinya, Sutinah tidak lagi menjadi ART di rumah mereka. Baru beberapa hari Sutinah kembali bekerja di rumah sakit tersebut, para karyawan ayahnya Denny sudah melaporkan sikap-sikap janggal yang mereka saksikan dari keseharian Sutinah. Sutinah mencuci pakaian pasien, spray, selimut, dan lain-lain, tidak menggunakan deterjen dan pewangi pakaian. Tidak disikat dengan bersih, melainkan hanya dibanting-banting dan dilempar-lempar saja. Mereka semua bingung, khawatir, dan takut melihat sikap Sutinah. Mengapa akhir-akhir ini Sutinah menjadi aneh? Ada beberapa waktu saat Sutinah dalam keadaan sadar. Teman-temannya yang juga bekerja di rumah sakit tersebut bertanya kepada Sutinah, "Sutinah, kamu kenapa sih? Kok sikap kamu belakangan ini jadi aneh? Suka ngomong-ngomong sendiri, terus suka marah-marah sendiri." Sutinah malah balik bertanya, "Loh, aku nggak kenapa-kenapa kok. Ngapain juga aku ngomong-ngomong sendiri? Memangnya aku kenapa sih?" Dengan raut wajahnya yang nampak kebingungan. Maka teman-temannya pun semakin bingung, termasuk ayah Denny dan keluarga. Ada kalanya saat Sutinah sadar, dia akan bersikap layaknya seperti orang normal. Raut wajahnya yang ceria, sikapnya yang sopan, dan tidak banyak bicara. Tapi ada kalanya saat Sutinah dalam keadaan tidak sadar, sikapnya berubah. Senang bicara sendiri, raut wajahnya nampak garam, matanya memerah dengan tatapannya yang tajam. Hal ini tentu saja membuat teman-teman Sutinah nampak khawatir dan menjadi takut saat Sutinah dalam keadaan sedang kumat. Karena kondisi Sutinah semakin parah, ayah Denny akhirnya memutuskan agar Sutinah dirawat dulu oleh dokter dan psikiater. Maka untuk sementara Sutinah diistirahatkan dulu di rumah. Hasil pemeriksaan dokter dan psikiater, secara medis Sutinah baik-baik saja. Ini tentu saja membuat ayah Denny sekeluarga beserta teman-teman kerjanya semakin bingung. Ada apa dengan Sutinah? Beberapa bulan sudah berlalu. Tiba-tiba Sutinah datang menghadap ke ayah Denny, memohon untuk dipekerjakan lagi di bagian cleaning di rumah sakit. Ayah Denny nggak tega melihatnya, maka mengizinkan lagi Sutinah untuk bekerja di bagian cleaning di rumah sakit tersebut. Minggu demi minggu berlalu. Sutinah nggak pernah kumat lagi. Sutinah kembali menghadap ke ayah Denny, memohon izin agar diperkenankan untuk bekerja sebagai ART di rumah mereka lagi. Ayah dan ibu Denny mempertimbangkan, akhirnya memutuskan memberikan izin untuk Sutinah kembali bekerja sebagai ART di rumah mereka lagi. Baru beberapa hari Sutinah bekerja di rumah ayah Denny sekeluarga. Udah mulai kumat lagi. Kejadian yang dulu terulang kembali. Mencuci pakaian dengan sembarangan tanpa menggunakan deterjen dan pewangi pakaian. Pakaian yang dicuci juga dibanting-banting dan dilempar-lempar ke lantai. Hal ini membuat ibunya Denny sangat sedih dan stres. Di satu sisi, ibunya Denny kasihan melihat Sutinah.
Tapi di satu sisi, ibunya Denny juga khawatir dan tentu saja takut melihat sikapnya Sutina menjadi aneh. Mereka rapat keluarga lagi, membahas hal yang dulu sudah pernah terjadi. Dan sekarang terjadi lagi. Pola yang sama berulang kembali seperti dulu. Sutina ditarik kembali bekerja di rumah sakit, kumat lagi. Teman-teman kerjanya ketakutan lagi, lalu Sutina kembali diistirahatkan lagi di rumah, sembuh lagi, memohon kepada ayah Denny untuk bisa bekerja lagi di rumah sakit, dan bisa kembali bekerja sebagai ART di rumah ayah Denny sekeluarga. Hal ini berulang-ulang kali terjadi dengan pola yang sama. Sungguh membuat ayah Denny sekeluarga menjadi sedih, khawatir, dan bingung. Sebenarnya Sutina ini kenapa? For your information, rumah dinas ayah Denny sebagai pimpinan sangat besar. Dan jarak dengan rumah tetangga memang berjauhan. Rumah tanpa pagar, di mana sebagian besar rumah mereka terdiri dari kaca-kaca. Persis seperti ciri khas rumah-rumah di luar negeri. Hingga tiba satu waktu saat Sutina sedang diistirahatkan di rumahnya. Malam itu jam 2 dini hari. Denny, kakak-kakaknya beserta ayah dan ibunya dikejutkan dengan pecahnya kaca jendela di ruang tamu dan di ruang keluarga rumah mereka. Kaca-kaca itu pecah di waktu yang bersamaan. Bayangin, kaca rumah mereka yang setebal itu tiba-tiba pecah begitu saja, memecah keheningan malam. Denny yang saat itu masih kecil tentu saja terkejut dan ketakutan. Mereka semua berpikir bahwa mereka sedang kerampokan. Ayah Denny terbangun dan langsung berlari keluar rumah, menghampiri security yang sedang berjaga di pos rumah mereka. Pas disamperin, ternyata security tidak berada di pos. Mereka terlihat sedang mengejar seseorang yang diduga orang itulah pelaku pemecahan kaca jendela rumah ayah Denny sekeluarga. Para security nggak berhasil mengejar orang tersebut karena larinya sangat kencang seperti bukan manusia. Begitu menurut pengakuan mereka. Saat para security menghampiri ayah Denny yang sudah menunggu, para security melaporkan bahwa mereka melihat dengan sangat jelas orang yang mereka kejar tersebut adalah Sutina, mantan ART mereka. Hal ini membuat ayah Denny dan keluarga bingung dan ketakutan. Mengapa Sutina melakukan itu? Besok paginya, ayah Denny memanggil tukang kaca untuk memperbaiki kaca-kaca jendela rumah mereka yang semalam sudah pecah berantakan. Malam harinya, tepat jam 2 dini hari, kejadian yang sama terulang kembali. Kaca jendela rumah mereka kembali dipecahkan. Dikejar lagi sama security, gak sanggup terkejar karena larinya yang sangat cepat. Dan lagi-lagi wajah Sutina yang mereka lihat. Besok paginya, kaca jendela rumah mereka dipasang baru lagi dengan ditambahkan pelapis triplek setebal 9 mm
Sedangkan rumah mereka akhirnya dipasangkan pagar dari bahan kayu ulin setebal 5 cm. Malam harinya, tepat jam 2 dini hari, kembali kaca jendela dan kamar tidur mereka dipecahkan lagi dan pagar rumah dibongkar paksa. Dikejar lagi oleh para security. Tapi kali ini Sutinah menggunakan sajam. Ini tentu saja membuat para security menjadi mundur dan membiarkan Sutinah melarikan diri demi keselamatan nyawa para security. Ini terjadi selama berminggu-minggu. Tentu saja membuat ayah dan ibunya Denny khawatir dan takut. Denny dan kakak-kakaknya yang saat itu masih kecil tentu saja ketakutan dan trauma yang mendalam. Karena setiap malam rumah mereka diteror oleh Sutinah, mantan ART mereka sendiri. Yang paling mengerikan, selain kaca jendela rumah dan kamar tidur mereka dipecahkan setiap jam 2 dini hari, mereka sekeluarga juga menyaksikan bola api atau yang lebih dikenal dengan Banaspati setiap malam menghampiri rumah mereka. Sejak itu, ayah Denny jatuh sakit. Sekujur tubuhnya membengkak dan berwarna kebiruan. Mereka sekeluarga ketakutan, merasa khawatir dan merasa jiwanya terancam. Dan udah pasti mereka jadi nggak nyaman. Mereka akhirnya hanya bisa berdoa, fokus beribadah, berharap Allah memberikan keselamatan dan perlindungan untuk mereka semua. Dan semoga ayah Denny lekas sembuh. Walau di dalam hati mereka kebingungan, kenapa Sutinah tega melakukan hal ini pada keluarga mereka. Dan dari mana datangnya Banaspati itu? Hingga asisten ayah Denny menginformasikan bahwa salah satu karyawan ayahnya Denny memiliki anak yang bernama Tommy, punya kelebihan bisa melihat hal-hal yang goib. Akhirnya Tommy datang berkunjung ke rumah Denny. Tommy berjalan mengelilingi seisi rumah sambil mengamati di sekeliling. Lalu Tommy memberitahu bahwa ada seseorang yang mengirimi energi jahat untuk mereka sekeluarga, yaitu berupa santet, dan pengirimnya adalah salah satu bawahan ayahnya Denny. Menurut Tommy, orang ini sangat baik kalau berhadapan dengan ayah Denny dan keluarga, sehingga ayah Denny sekeluarga tidak akan menyangka bahwa dialah pelakunya. Dia memang menyimpan rasa iri dan dengki kepada ayah Denny karena dia terobsesi ingin menempati posisi jabatan ayahnya Denny. Mendengar hal ini tentu saja membuat ayah Denny sekeluarga terkejut dan tidak menyangka. Tommy juga ngasih tahu bahwa di area gudang ada sebuah botol yang berisi air keruh agar segera dibuang aja. Karena ternyata air di dalam botol tersebut adalah media penghantar santet yang sengaja dikirimkan untuk ayahnya Denny. Dan raganya Sutinah dipakai sebagai media teror untuk menakuti keluarga Denny. Itulah sebabnya mengapa tingkah Sutinah belakangan ini menjadi seperti orang aneh dan menakutkan.
Tommy juga bilang bahwa dia akan membantu menyelesaikan permasalahan ini. Nanti Bapak juga akan tahu kok siapa orangnya. Karena insya Allah apa yang dia lakukan akan dikembalikan lagi kepadanya. Benar saja, selang beberapa hari setelah Tommy menyampaikan hal tersebut, ada salah satu bawahan ayah Denny yang tiba-tiba saja jatuh sakit. Tubuhnya membengkak dan sekujur tubuhnya berwarna kebiruan. Persis seperti yang dialami oleh ayahnya Denny. Sementara ayahnya Denny tiba-tiba sembuh total. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Dan Sutinah kembali normal lagi. Tidak pernah bertingkah aneh dan kembali ceria. Tidak pernah lagi mengganggu Denny dan keluarganya. Setelah terjadi peristiwa ini, ayah Denny pindah dinas ke Kalimantan Barat. Semenjak saat itu, tidak pernah terjadi apa-apa lagi dengan Denny dan keluarganya. Kejadian itu adalah pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan oleh ayah Denny sekeluarga, terutama bagi Denny dan kakak-kakaknya yang saat itu masih kecil. Tapi mereka sudah harus melewati peristiwa yang menakutkan dan menegangkan. Merasakan ketakutan setiap malam karena diteror oleh mantan ART sendiri. Dan harus pula menyaksikan ayah mereka disantet oleh orang yang iri dengki ingin menempati posisi jabatan ayah Denny. Yang paling mereka takutkan adalah hal terburuk yang pernah mereka lihat, yaitu menyaksikan bola api atau banaspati yang setiap malam menghampiri rumah mereka. Sekarang ayah Denny sudah pensiun. Ayah dan ibunya dalam keadaan sehat. Dan Denny sendiri sudah berumah tangga, memiliki 4 anak gadis remaja. Mereka semua sudah kembali tinggal ke kota Medan. Saat ini mereka menjalani hidup dengan tenang, bisa fokus beribadah, dan hidup berbahagia bersama keluarga. Oke, Mami Lovers. Hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik dari kejadian ini adalah tak perlu iri dengan kelebihan orang lain, karena setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Iri dengki hanyalah milik orang yang tidak mampu menghargai kelebihannya sendiri. Lebih baik berusaha sendiri untuk meraih kesuksesan daripada menyimpan rasa iri dengki dengan keberhasilan orang lain. Belajarlah untuk mengagumi, bukan iri dengki. Belajarlah untuk memuji, bukan merayu. Belajar untuk menghargai, bukan meniru. Maka hidupmu akan lebih berarti. Wow, itu dia kisah perjalanan kehidupan yang dialami oleh Mami Lovers Denny di kota Medan. Apakah kalian pernah mengalami kejadian yang serupa seperti yang Denny alami? Memiliki seorang ART yang pernah menjadi media teror untuk santet yang dikirimkan untuk kalian atau keluarga kalian? Kalian boleh sharing, ketik di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok @madamnesya. Mami pamit undur diri. Ditunggu next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.